Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Cadangan ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Hingga detik ini, ribuan darah telah tertumpah. Hingga detik ini, ribuan nyawa telah melayang. Hingga detik ini, ribuan belulang telah berserakan. Sebuah harga yang harus dibayar demi terwujudnya kemerdekaan bangsa, demi terwujudnya satu kata, merdeka. Detik ini, bangsa kita telah merdeka. Detik ini, Indonesia telah merdeka. Bangsa besar telah lahir, terwujud dengan semangat para pejuang yang terbayarkan dengan tetesan darah dan air mata, serta jiwa-jiwa yang terkorbankan demi satu kata, merdeka. Tak terhitung jiwa gugur di medan pertempuran. Darah segarmu merasuk ke dalam sela-sela tanah air. Dengan bangga jenazahmu tersenyum, menyaksikan kemenangan yang tak pernah kau nikmati. Semua demi satu kata, merdeka. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan Alkitab kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih,
Di dalam sukacita hari kemerdekaan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, kami datang di dalam persekutuan gereja Tuhan. Dan saat ini Tuhan, di tengah-tengah pengharapan kami, di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air Indonesia, kami menyatukan hati di dalam firman yang akan kami dengar. Biarlah sukacita, kemerdekaan yang kami nikmati, firman juga kembali mengingatkan tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ke 7. Demikian bunyinya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokotrus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersama di dalam sukacita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun merdeka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita pagi hari ini ada seorang yang bernama Filipus, yang mana ia dipilih menjadi imam pelayan. Itulah bagian panggilannya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab ada 2 nama Filipus. Baik Filipus yang adalah 12 murid Yesus, itu dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Begitu juga ada Filipus yang diangkat menjadi pelayan meja atau pelayan diakonia. Itulah yang dapat kita baca dalam bacaan kita pagi hari ini, di mana pribadi pelayanan Filipus sebagai pelayan meja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang terkasih, secara khusus jemaat GPIB Maranatha Subang, untuk dipercaya menjadi sebagai pelayan meja adalah tidak mudah, dan tentunya bukan sembarang pilih. Alkitab menyatakan hal itu, di mana seorang pelayan meja haruslah seorang yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Itu dalam bacaan kita ayat ketiga. Terkenal baik berarti memiliki reputasi yang baik atau nama baik, hidup tidak bercelah sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang dan lingkungannya. Kalau dalam ungkapan Salomo, ia katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, seorang pelayan meja haruslah seorang yang hidup penuh roh dan hikmat. Ini berarti di mana senantiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu hidup dalam ketaatan. Filipus memenuhi kriteria itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, nama Filipus sendiri berarti penerobos. Dan dari arti namanya inilah ia mau menyatakan ia sesuai dengan perilaku dan kenyataan yang ada dalam pribadinya, di mana Filipus telah mengalami penerobosan baru dalam hidupnya, yaitu Tuhan memakai hidupnya sebagai alatnya yang luar biasa, di mana dengan penuh komitmen dan semangat yang menyala-nyala, Filipus menerobos panggilan Tuhan. Dan inilah bagian yang disaksikan dalam panggilan Filipus dalam pelayanannya. Dan itu juga mau mengingatkan kita, di mana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang ia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
dari pribadi Filipus. Kita mau diingatkan, kita mau dikuatkan kembali di dalam panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam mengisi kemerdekaan, kita harus tetap dengan semangat, dengan komitmen yang sungguh di dalam menjalankan panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hal ini juga kita mau diingatkan di mana semangat yang menyala-nyala, yaitu di mana bagian pidato Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Ia pernah mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut gunung Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bapak Ibu, kalimat ini disampaikan oleh Presiden Soekarno pada saat itu, yaitu ia mau menyatakan semangat yang harus betul-betul berkobar, yang harus ada di dalam merebut kemerdekaan, semangat kemerdekaan. Dan ini juga membangkitkan semangat nasionalisme bagi para pemuda Indonesia, bagi para pahlawan saat itu, dan dapat meraih kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Dan di dalam semangat yang dikobarkan oleh para pahlawan, para pemuda saat itu, secara khusus oleh Soekarno, itu membuahkan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, yang kita rayakan genap 75 tahun. Perenungannya dalam bacaan kita pagi hari ini adalah, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, bagaimana kita menyatakan kehidupan kita saat ini? Bagaimana dengan saudara dan saya di dalam mengisi kemerdekaan saat ini? Yang mana kemerdekaan adalah suatu berkat dari Tuhan melalui perjuangan, melalui para pahlawan dan pemuda pada saat itu. Sekali lagi, sudahkah kita mengisi kemerdekaan dengan apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Tidak jarang, Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan anak-anak Tuhan saat ini di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah kemerdekaan, banyak kita jumpai hanya yang suka menjadi penonton daripada pemain. Atau ada juga yang lebih suka berkomentar, mengkritik, bahkan membicarakan kelemahan ataupun kekurangan dari bangsa kita ini.
tidak melakukan apa-apa. Bahkan semangat sebagai panggilan anak-anak Tuhan yang mengisi kemerdekaan itu tidak nampak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita jangan demikian. Jangan kita hanya suka menjadi penonton. Jangan hanya kita pandai berkomentar atau mengkritik atau membicarakan kelemahan-kelemahan bangsa kita ini. Tetapi kita perlu diingatkan oleh nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat keempat. Paulus mau menasehatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, saat ini bukan lagi kita menjadi penonton atau komentator dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Tetapi marilah kita mau betul-betul mengisi kehidupan kita ini dengan panggilan yang menyala-nyala, merespon panggilan Tuhan dengan mengisi kemerdekaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kalau dalam bacaan di sini, bagaimana seorang pelayan yang memiliki hikmat di dalam menjalani tugas pelayanan Tuhan. Bahkan mereka rela berkorban sekalipun mereka harus mati di dalam melakukan tugas pelayanan demi pelayanan kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Di mana kita telah dianugerahkan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita betul-betul menjadi berkah bagi semua orang? Teristimewa bagi bangsa Indonesia yang kemerdekaannya kita nikmati bersama. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini mau mengajarkan kita bahwa tidak semua dapat melakukan kuasa kasih Allah di dalam menikmati panggilan itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya, gereja Tuhan adalah yang telah dipilih dan dipercayakan dalam pelayanannya untuk semua orang, untuk bangsa dan negara, dan menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipercayakan oleh Allah yang telah menyelamatkan kita, yaitu mengerjakan tugas panggilan kita di dalam mengisi kemerdekaan Indonesia
dengan sungguh. Kalau bangsa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bermacam budaya, dan marilah kita anak-anak Tuhan, kita mau membangun rumah Tuhan bersama, rumah Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kita, di dalam firman dan kehendaknya. Roh Kudus menolong dan menyertai kita. Merdeka. Amin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih untuk banyak hal yang telah Engkau berikan dan upayakan, karena banyak hal yang memerdekakan kami. Kami bersyukur Bapa karena hari ini genap 75 tahun bangsa ini, dan turut mengenang banyak hal yang menyenangkan yang telah Engkau berkati. Semoga kemerdekaan ini menjadi hal yang Engkau perkenankan selamanya. Ya Allah Maha Pengasih, saat ini bangsa kami mengalami masa pandemi virus corona. Biarlah campur tangan Tuhan melindungi dan menjaga kami semua. Terlebih, berikanlah kebijakan kepada pemerintahan yang telah Engkau pilih. Kami berdoa untuk Bapak Presiden beserta jajarannya dan sampai pada pemerintahan daerah yang terpencil. Berkatilah bangsa Indonesia ini agar dapat menyinarkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu saat ini. Berkatilah dan lindungilah. Kami berdoa juga bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan yang mewabah saat ini, yang merasa cemas dan tak berdaya. Ya Tuhan, berikanlah mereka dukungan yang mereka butuhkan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.